Bagaimana orang berdosa bisa ngampun orang berdosa? Bagaimana maling menghakimi maling sama-sama maling? Ngerti maksud saya, saudara? Jadi kalau dengar khotbah, saudara, jangan cuma matanya doang dibuka, telinganya dibuka, minta penyertaan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Dan waktu mendengarkan doa pengampunan, masa seperti itu? Saudara, waktu kita berbicara dan kemudian kita berbicara terus dalam pikiran kita mengolah itu menunjukkan apa? Bahwa engkau belum tahu siapakah Tuhanmu. Kita belum tahu siapakah Tuhan kita. Kalau kita tahu siapakah Yesus, kalau dia mengatakan kalimat seperti yang dikatakan oleh Allah dan dia menyamakan diri dengan Allah, Yesus bukan orang gendeng, madman, insane man, bukan. Yesus adalah Allah. Jadi waktu kalimat-kalimat yang milik Allah itu dia miliki dan dia terapkan dan dia berikan, dia anugerahkan kepada manusia-manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak datang mencari orang benar. Saya tanya, siapa yang benar? Loh, jawab saya. Aku tidak datang mencari orang benar. Terus saya tanya, coba dipikir, di hadapan Tuhan Yesus siapa yang benar? Nggak ada. Di hadapan Allah siapa yang lebih benar dari Allah? Nggak ada. Saudara, coba kita takluk pada kuasa firman ini. Jadi kita belajar tentang penyesatan hari ini. Sebenarnya proses berpikir kita begitu nggak sesuai dengan kebenaran itu, kita sudah jatuh dalam arah penyesatan. Karena 3 proses penyesatan. Yang pertama, dari akar pikiran hatimu, kemudian dari segala rancangan tindakanmu, dan dibuai dalam tindakan-tindakan yang membawa engkau akhirnya mematangkan dosamu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajar seperti orang Farisi, tapi Tuhan Yesus mengajar langsung dari muara hati. Dia bukan mengajar seperti pemimpin agama yang lain, karena pemimpin agama yang lain adalah mengajar tindakan-tindakan agama, mengajar kesalahan perbuatan manusia agama. Tapi Tuhan Yesus mengajar siapakah Allah sebenarnya. Saudara ngerti maksudnya? Yesus tidak mengajar engkau beragama, no. Yesus mengajar siapakah aku sebenarnya. Lihatlah, akulah penciptamu, akulah alam. Saudara, mari kita kembalikan ini semua. Jadi penyesatan itu akhirnya bisa terdeteksi waktu kau sungguh-sungguh mengerti makna akan gereja itu, dan engkau mengenal siapakah yang menjadi kepalanya. Semakin kamu mengenal, kamu semakin jelas melihat penyesatan-penyesatan itu, termasuk kesesatan dirimu sendiri. Jika mata kananmu berdosa, Tuhan Yesus minta apa? Mana cungkil ngomong dokon gitu? Ngomong apa cungkil? Oh, yang di sini nggak ada yang cungkil. Maaf. Laki-laki, saya tanya, siapa yang nggak pernah ngintip orang mandi? Kenapa masih hidup kamu? Matamu masih dua. Kalau kamu mengatakan, lu suruh cungkil. Saudara, apakah itu arti secara literal? Atau nggak ada artinya sama sekali? Belajar firman Tuhan dengan rendah hati datang. Apa sih maksudnya ini? Tuhan meminta kita, kalau engkau masuk kerajaan Allah, Tuhan tidak meminta engkau ada 1% atau 1 titik dosa pun yang ada. Tuhan minta sempurna. Artinya itu, Ustaz, jika matamu menyesatkan engkau, cungkil supaya apa? Ini 100% betul, benar, kudus. Cungkil. Berarti kalau matanya dosa 1 dicungkil, ini dosa dicungkil, tangannya kita buntung semua masuk surga. Lucu kan?
Saudara, bukan berarti kemudian kita melakukan itu dengan perbuatan, dengan yaitu tindakan-tindakan. Kalau berdosa dirajam. Ariel dan Peter Pan, Ariel dan Luna namanya. Semua agama mengatakan rajam itu luar biasa, bunuh mati. Tuhan Yesus mengatakan, kalau Tuhan Yesus hidup sekarang dan kemudian diwawancari TV seumpama gitu ya, dan diperhadapkan pada Ariel dan Luna Maya dan Cut Tari yang suka menari, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Ya pasti tanya kepada pemimpin agama yang tadi teriak-teriak itu, apakah engkau tidak berdosa? Silakan kau hakimi dia. Betul nggak? Nah, sudah belajar dari sikap Tuhan Yesus itu yang mengubahkan sosial, mengubahkan zaman, dan akan mengubahkan langit dan bumi yang lama ini dengan langit dan bumi yang baru. Itu kuasanya. Dan kita kerjakan ini. Kita bukan mendirikan gereja, kita ingin melebarkan, menyampaikan berita kerajaan Allah. Saudara, ini kerinduan kami. Satu visi 53 hari waktu saya berpuasa. Saudara, Tuhan berikan ini. Engkau jangan tunggu lagi. Bergeraklah. Mulai dari kota yang Tuhan percayakan. Di situ engkau memulai. Dan luar biasa. Beberapa kota sudah mempersiapkan diri, mulai dari kota-kota kecil yang ada di desa-desa. Saya nggak tahu, Tuhan siapkan semua. Kita bersyukur. Saudara, perhatikan, kita lanjutkan. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, saudara perhatikan dengan baik. Apakah pengajaran penyesatan ini yang begitu banyak yang Tuhan Yesus katakan dalam setiap area pelayanan dia mengingatkan pada murid-murid dan seluruh orang-orang pada saat itu, hati-hati kamu disesatkan dapat lagi orang-orang Farisi. Jelas sekali. Dan bagaimana para rasul juga mengatakan itu, mengajarkan itu, dan juga dalam suratan-suratan mereka. Saudara, luar biasa sekali. Tetapi selama kita mendengarkan khotbah, puji Tuhan, hidupmu akan lancar, diberkati Tuhan. Orang yang sakit kurang beriman, orang yang beriman harus sakit. Kan itu kan harusnya. Supaya sakit itu kamu jadi beriman. Kalau orang sakit kurang beriman, jadi sakit yang banyak supaya imanmu tambah gede. Itu pengajaran apa itu? Terus kalau kita lihat para rasul itu mengajar, membawa jemaat, bukan memasuki hal-hal yang aneh seperti itu, tapi mempersiapkan jemaat punya fondasi yang kokoh, sehingga ada Injil yang lain mereka bisa lawan. Ada pengajaran lama yaitu Mesias yang palsu, dia bisa lawan. Itu tanggung jawabnya pemimpin. Tapi sekarang coba kau lihat, mungkin kalau diri kita sendiri pemimpin, saya apa sudah melakukan itu? Seperti yang diminta firman Tuhan, menjagai, memelihara, melindungi domba-dombaku, tanda petik B, yang harus diberikan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, membina mereka. Bukan cuma dipersin susunya, dipotong dagingnya, saudara. Kasian loh jemaat-jemaat itu, apalagi yang kaya-kaya, pasti lebih bodoh lagi. Karena yang kaya suka dibodoh-bodohin. Saudara, kita prihatin sekali gitu. Semakin kita belajar firman Tuhan, kita semakin, aduh bagaimana ya? Bahkan kalau kita katakan, ya gimana ya, ini kalau saya perbaiki pintu satu gitu ya, satu pintu rumah, tapi rumah yang rusak itu 1 juta. Kapan saya bisa selesai perbaiki pintu? Satu pintu aja seminggu semuanya. Bagaimana semua pintu yang lain? Nggak mungkin saya kerjakan sendiri. Maka di sini saudara juga saudara menangkap hati yang seperti itu. Hatinya Kristus, hatinya para rasul, para bapak-bapak gereja, dan hati itu saya transfer kepada engkau, Anda sekalian. Maka saya berharap saya tidak menunggu yang seperti saya katakan, saya perbaiki pintu satu-satu karena saya yang kerjakan semua. Mampuslah saya. Nggak mungkin. Tapi itu tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan. Mari kita lakukan ini, saudara. Jangan memulai dengan yang di atas, yang jangan. Dari teman kita sendiri, sadarkan dia, beritakan ini.
supaya kita semakin dewasa, ayo belajar firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh kita punya haus lapar akan firman Tuhan. Kalau itu nggak ada, bagaimana bisa hidup? Kalau setiap hari kita dicekokin dengan yaitu hal-hal yang bersifat duniawi itu, bukan berarti duniawi itu hal yang 100% semua itu ditolak, bukan. Tapi hal-hal yang bersifat yaitu yang merusak akan seluruh cara kita berpikir, yang merusak juga kita bertindak. Sehingga waktu kita melihat hampir semua tayang TV 90% sekarang itu tidak ada kebaikannya. Celaka nggak sih? Jika anak kita mendengarkan TV 90% semua isinya kekerasan, isinya seperti itu, apakah anak kita akan menuai kebaikan? Ayo jawab, ibu-ibu tolong jawab. Kalau anakmu lihat terus-menerus pornografi antara Ariel dengan Luna Maya, terus ini semua perceraian, terus seperti itu, tiap hari anakmu remaja lihat itu terus, begitu dia menikah, itu tersusun secara tidak sadar dalam psikologi anak. Itu begitu dia punya masalah, semua pengetahuan dia yang sudah puluhan tahun itu keluar, makanya harus cerai. Kenapa? Karena engkau tidak sadar. Itu membentuk, menyesatkan pikiran-pikiran. Saudara, ada satu baling-baling waktu saya berada di satu perbatasan antara mau ke Meksiko dengan yang daerah Los Angeles. Saudara, ada orang beritahu kita yang setir ini orang Indonesia dari Ambon. Dia kerja di satu bank, hebat itu saudara. Dari nol, nggak ngerti apa-apa, nol pudul gitu ya, istilah orang Jawa, sampai jadi pemimpin bisa. Dan dia mengatur saya, saudara, dia mengatakan kalimat ini. Begitu ada orang perbaiki itu, kipas angin untuk nggak tahu apa itu yang dinamakan di perusahaan dia, yang untuk menjaga udara itu bisa macet, nggak bisa gerak. Loh, kenapa Pak? Karena ini yang paling sulit. Kipas angin nggak besar, yang lain bisa besar ada, tapi yang paling kecil itu, dan dia paling kecil, paling sulit, dan itu cerobong asap. Kalau dia nggak bekerja, itu hawa di situ nggak bisa keluar kotorannya. Suatu hari berhenti. Terus saya tanya, kenapa berhenti? Oh, itu ceritanya begini Pak. Kita hampir 12 orang itu diberitahu karena ada debu kecil. Saudara ke kipas angin ini, saudara nyalain kipas angin, gitu kan? Saya tanya, kan nggak ada debunya. Bahkan kipas angin itu bisa menghilangkan debu. Kenapa? Debu kan kecil, kayak angin kan, gitu. Tapi kipas angin tidak tebal debu. Kenapa? Waktu dia bekerja itu selama kurang lebih 1 minggu, saudara berhentikan suara dia di kipas angin. Ada kotorannya. Kok aneh? Nggak kelihatan. Nempel terus. Kalau itu 2 tahun gimana? Itu jadi debunya semakin tebal dan kipas anginnya itu bukan semakin lancar. Terus dibiarkan terus, akhirnya mati dia, panas kebakar. Saudara, dosa juga sama. Jika kita biarkan itu nggak apa-apa, kecil kok, dosanya kecil. Terus saya bukan berarti saudara jadi orang yang fanatik gitu ya. Kok semua dikaitkan dengan dosa gitu. Bukan masalah itu, tapi tindakan kita yang meremehkan, menyepelekan hal-hal yang kecil, pendengaran kita yang dirusak itu. Jangan dipikirkan bahwa itu tidak ada akibatnya. Itu berakibat luar biasa ya. Setelah diselidiki bahwa seluruh pendengaran itu membentuk watak anak. Jadi kalau saya punya anak, tiap hari dikasih musik metal, seumpama gitu ya, lagunya Master of Puppets, gitu kan? Karena dulu saya penyanyi rock juga, jadi rock and roll, gitu kan? Waktu anak itu kasih kata-kata seperti itu, saudara pikir nggak apa-apa lah, anak nggak apa-apa lah. Saudara ingat baik-baik, waktu kita didik dia dengan hal-hal yang seperti itu, maka kecenderungan hati semua sudah dibentuk kemana? Ya ke sana. Jiwanya memberontak, susah taat, itu ada di sana semua. Jadi jangan dipikir musik rock kan nggak ada dosanya Pak. Betul musiknya ada dosanya, tetapi yang membuat musik itu, yang di dalamnya ada kata-kata bunuh dirilah kamu jika engkau dalam kesusahan hidupmu, bunuh dirilah kamu. Ozzy Osbourne. Saudara tahu 150.000 remaja di Amerika bunuh diri
selama kurang lebih 10 tahun. Dengan apa? Dengan lagunya dia. Saya tanya, jahat nggak? Bagimu nggak apa-apa. Aku itu kan cuma aku. Goblok sekali kamu. Setelah seluruh kehidupan kita itu, jika kita tidak menguji, tidak mengawasi diri kita, kita harus benar-benar tahu. Kita harus bertobat. Inilah satu kerinduan kita. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus, tapi Rasul. Bukan hanya Rasul, tetapi bapak-bapak gereja. Saudara perhatian baik. Mengapa pada abad yang keempat mulai ada biara, dan sampai abad yang ke-12, mengapa kemudian gereja sadar harus ada tanda petik sekolah yang mendidik hamba-hamba Tuhan, sekolah tinggi teologi? Itu sejarahnya panjang sekali. Karena gereja waktu itu belum memikirkan, mereka berkumpul, kemudian menyatakan, oh Alkitab itu yang benar ini, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Setelah diputuskan dengan kuasa penyertaan dari Roh Tuhan, kemudian ditetapkan. Kemudian abad ke-12 Katolik menambahkan Deuterokanonika atau juga berapa? Intertestamental, buku intertestamental yang pertengahan. Ada John Maccabe, ada Esther, ada Tobit, ada semua di sana. Dimasukkan di sana. Walaupun ini berbeda dengan yang perjanjian baru, tapi tetap dimasukkan. Saudara, setelah abad 10 ke atas, tapi sebelum itu selama 600 tahun, gereja mempunyai basic dasar yang sama. Sama basic dasarnya, sola scriptura. Tetapi kemudian ketidakpuasan dan kemudian sistem manusia mulai menggerogoti, dimasukkanlah kitab-kitab itu. Dan kemudian waktu masuk ke dalam, antara satu dan yang lain benturan. Terus yang benar yang mana? Saudara, kenapa sampai hari ini beberapa gereja-gereja yang masih memegang, yaitu konsili itu? Saudara, kenapa itu terus harus dipegang? Saudara, kenapa? Karena itu cara Tuhan melindungi gereja. Bukan berarti kemudian kita nggak bisa mengembangkan semua, bukan. Tapi pemeliharaan Tuhan kepada gerejanya itu merupakan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Menyambut kedatangan Mesias kedua kali. Ya, saudara tahu apa kerinduan Tuhan Yesus dalam doa? Bukan doa Bapa kami, doa Yohanes 17. Saudara tahu? Salah satunya adalah supaya anak-anak Allah itu mempunyai satu persekutuan yang satu dengan anak dan anak dengan Bapa. Jadi satu kuasa persekutuan yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, yang terus umat Tuhan itu akan bersatu. Kenapa? Karena Kristus yang menyatukan mereka, dan Roh Tuhan itu mengikatkan itu. Tapi hari ini kita prihatin sekali. Kita berusaha, gitu ya. Jadi saya berikan ilustrasi tadi, jangan sampai kita itu, saya memperbaiki pintu tok gitu ya, tapi ada 1 juta pintu yang belum diperbaiki. Kapan sampainya? Ya nggak mungkin saya kerjakan sendiri. Tapi Tuhan memiliki bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Siapakah dia? Semua kita yang mengagungkan dia sebagai King of Kings, Lord of Lords, dan dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di situ kuasanya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, saat ini kurang berapa menit? Nah, saudara, kita harus taat dengan aturan waktu ya. Ini salah satu bentuk ketaatan rohani, walaupun ini jasmani gitu ya. Kita belajar karena waktu itu dibatasi oleh Tuhan, dan kita tahu nanti kalau sudah di surga, saudara ngadakan seminar nggak ada waktunya. Jadi nggak ada tunggu Senin Selasa Rabu, nggak ada. Di surga nggak ada tanggalan. Jangan cari tanggalan. Mana tanggalan? Nggak ada. Ya, apalagi cari jam berapa ya? Nggak ada ya. Oke, puji Tuhan. Jadi kalau kita belajar dengan Tuhan, nggak ada waktu batasnya. Mengenal Dia, penuh kenikmatan, ya, penuh rasa yang luar biasa sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Masalah yang terbesar yaitu nama Kristus. Waktu kita siaran di radio, saudara, begitu banyak orang tanya tentang
Nama Allah itu siapa sebenarnya? Saudara, kita ada 2 seminar ya ke depan tentang apakah namanya itu YHWH, apakah namanya itu adalah nama Elohim, El Shaddai, dan LL yang lain, ataukah namanya siapa? Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, ada satu prinsip firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, mengerti, itu ada prinsip ini. Gampang sekali prinsipnya. Dan itu prinsip juga berlaku bagi orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin orang ahli Taurat Yahudi, itu semua punya cara menafsirkan Alkitab. Apa caranya? Ini ada beberapa cara. Yang pertama, saudara perhatikan. Yang mudah, yang jelas, itu menjadi penjelas yang gak jelas, yang sulit. Ayat Kisah 4 ayat 12 apa bunyinya? Dan coba kita baca kira. Ini yang hafal-hafal ini hebat ini ya. Ini anak sekolah teologi ya pasti, atau anak sekolah minggu. Dengan anak sekolah minggu biasanya apa? Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Perhatikan, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya tanya, siapa dia? Betul? Yesus? Yesus kan? Saudara, nanti di seminar yang ketiga 1, 2, 3, saudara saya jelaskan tentang generic language of